Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang majaz. Sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian majaz. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang pembagian majaz. Seperti yang sudah tertera di papan whiteboard, ini yang saya kutip dari kitab ini, Safinatul Bulagha. Mudah-mudahan ya. Nah, ini Safinatul Bulagha ya. Yang dirujukan saya dalam membuat tentang majaz. Ini ada pada halaman, nah ini halamannya, halaman 81. Sini ada tentang majaz lugawi. Nah, majaz lugawi itu terbagi dua. Di sini ada namanya majaz lugawi mufrad. Kemudian ada juga majaz lugawi murakkab. Nah, ini majaz lugawi murakkab. Majaz murakkab ini halaman 89. Kemudian definisi daripada majaz akli ini ada pada halaman 92. Ini kurang seperti ini. Ini sudah saya coba rangkum untuk bisa memahami perbedaan di antara kedua majaz ini. Baik, kita bahas kaidahnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah majaz lughawi. Majaz lughawi. Lughawi artinya bahasa. Jadi majaz yang berdasarkan kepada bahasa. Majaz lughawi itu terbagi dua. Di sini saya ada dua panah. Nah, yang pertama adalah al-kalimatul musta'malatu. Ini menjelaskan tentang majaz lughawi mufrad. Di majaz lughawi mufrad itu membahas tentang kalimat. Sedangkan yang kedua, al-lafdzul murakkabu musta'malu. Ini adalah definisi untuk majaz lughawi murakkab. Jadi ada majaz lughawi mufrad, itu kalimatul musta'malu. Sedangkan majaz lughawi murakkab adalah al-lafdzul murakkabu. Jadi perbedaannya adalah kalau majaz lughawi mufrad adalah majaz yang hanya sebuah kalimat. Kalau majaz lughawi murakkab artinya terdiri daripada dua kalimat atau lebih. Dalam bahasa atau dalam ilmu nahwu namanya jumlah, berupa sebuah jumlah. Kalau majaz lughawi murakkab. Nah, baik majaz lughawi mufrad yang majaznya berupa sebuah kalimat atau majaz lughawi murakkab yang majaznya berupa sebuah jumlah yang ada dua kalimat atau lebih. Nah, majaz lughawi itu adalah menyimpan sebuah kalimat atau sebuah jumlah. Ini biar bisa dipahami ya, murakkab artinya jumlah. Fi ghairi ma wudi'at lahu. Nah, wudi'at ini diperuntukkan untuk yang kalimat musta'malu. Tapi kalau menggunakan yang lafadz murakkab, taknya dibuang ya. Jadi ma wudi'a. Kalau al-lafdzul murakkabu musta'malu fi ghairi ma wudi'a, tanpa tak. Karena ini bentuknya adalah mufrad. Zakar, ini mu'anas. Ini kita simpan yang wudi'at dulu. Nah, baik, kita lihat. Jadi majaz lughawi, mau yang mufrad ataupun yang murakkab, itu dia disimpan fi ghairi ma wudi'a lahu, pada bukan tempat semestinya. Atau bisa juga dikatakan bukan untuk peruntukannya. Jadi bukan pada tempat semestinya. Jadi sebuah kalimat yang disimpan dalam sebuah jumlah dan kalimat itu bukan pada tempatnya diletakkan pada jumlah itu. Atau sebuah jumlah disimpan dalam sebuah susunan jumlah dan dia tidak semestinya disimpan di situ. Nah, kenapa? Li alaqatin, karena ada sebuah alaqah. Nah, ini juga harus dipahami. Apa itu alaqah? Mungkin dalam video berikutnya atau selanjutnya akan saya bahas apa itu tentang alaqah, ya. Jadi karena adanya sebuah alaqah ma'a qarinatin, bersama sebuah qarinah. Nah, ya ada dua pengertian nih. Ada dua istilah, ada istilah alaqah, ada istilah qarinah. Jadi mungkin akan saya bahas pada video berikutnya aja ya. Karena untuk sekarang mungkin sulit
kita bahas dalam ruang yang sangat sempit ini. Mungkin insya Allah akan saya bahas pada video berikutnya. Jadi dalam pembahasan majaz kita memahami apa itu alaqah, apa itu qarinah. Ya. Jadi sekali lagi, majaz lugawi itu adalah sebuah kalimat atau sebuah lafadz murakkab yang digunakan bukan pada tempat semestinya, pada bukan yang diperuntukkan untuknya. Itu kalau salah harfiah, wudiat diperuntukkan, lahu untuknya. Jadi bukan pada tempat semestinya. Kenapa? Li'alaqatin, karena ada sebuah alaqah. Nanti akan kita jelaskan lewat contoh biar bisa dipahami. Ma'a qarinatin, bersama qarinah, mani'atin yang menghalangi. Jadi qarinah ini dia menghalangi min iradatil maknal aslihi, dari maksud makna aslinya. Jadi qarinah inilah yang menghalangi untuk mengartikan kalimat tersebut atau jumlah tersebut untuk diartikan menurut kalimat arti aslinya. Nah, itu kaidahnya ya. Mungkin sedikit susah dipahami, tapi lebih baiknya kita lihat ke dalam contoh biar bisa dipahami. Contoh yang pertama adalah nuru haq la yakhfa. Cahaya kebenaran tidak akan padam. Mungkin ini pernah kita dengar, mungkin juga kita pernah mengucapkannya. Sepintas ini nggak ada masalah kan? Cahaya kebenaran tidak akan padam. Tapi kalau kita kaji secara balaghah, kita ada al-haq, ada nur. Timbul pertanyaan, apakah kebenaran punya cahaya? Sekali lagi, apakah kebenaran punya cahaya? Jelas tidak. Maka al-haq dia disebut sebagai lafadz majaz. Kenapa dia lafadz majaz? Karena al-haq tidak punya cahaya. Jadi al-haq di sini dia tidak punya cahaya. Jelaskan ya. Maka dia disebut dengan lafadz majaz. Sehingga kita ketahui dia adalah lafadz majaz. Kemudian kita cari apa makna majazinya. Gimana majazinya? Adalah al-haq. Beneran kan? Kemudian kita lihat. Kalau begitu, makna sebenarnya apa? Apa makna hakikinya? Ya, apa makna hakiki daripada al-haq di sini? Kalau al-haq adalah lafadz majaz, jadi yang sebenarnya itu makna apa yang dimaksud oleh al-haq di sini? Nah, makna hakiki kita lihat. Tadi kita ketahui al-haq adalah lafadz majaz. Kenapa? Karena al-haq tidak punya anur. Maka anur yang tidak dimiliki al-haq dia disebut dengan qarinah. Qarinah ini yang menghalangi al-haq untuk diartikan kebenaran. Jadi qarinah inilah yang menghalangi untuk al-haq untuk diartikan dengan makna aslinya yaitu al-haq. Berarti al-haq di sini adalah makna majazi, bukan hakiki. Nah, sekarang apa makna hakiki daripada al-haq di sini? Nah, kita kembali kepada qarinah. Siapakah yang mempunyai nur? Bulan? Bukan. Bulan itu hanya memanturkan cahaya. Bintang juga bukan. Ternyata yang punya nur, cahaya adalah asyamsu, matahari. Di mana matahari punya cahaya. Dan cahaya dia bisa dipantulkan oleh bulan, juga dipantulkan oleh bintang. Maka inilah makna hakiki. Jadi, hakikatnya yang la yakhfa, yang tidak akan padam itu bukan al-haq, tapi matahari.
Sebab kalau matahari padam, berarti kiamat terjadi. Selama matahari tidak padam, maka kiamat tidak akan terjadi. Nah, sekarang kita lihat. Antara makna majazi dan makna hakiki, nah ini, kalau kita hubungkan, kita kaitkan, itu namanya alaqoh. Di alaqoh adalah kaitan atau hubungan antara makna majazi dan makna hakiki. Apakah antara makna hakiki dan makna majazi, atau apakah antara makna majazi al-haq dan makna hakiki asyam itu ada persamaan sifat? Apakah ada sesuatu unsur persamaannya? Misalkan asyam, cahaya matahari, di antara manfaatnya adalah menerangi. Sehingga orang dengan cahaya matahari, dia bisa tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Sehingga tidak akan terperosok ke dalam, misalkan ke parit, ataupun ke selokan, ataupun ke perangkat-perangkat yang bisa membahayakan dirinya. Nah, apakah al-haq punya sifat seperti itu? Apakah al-haq punya sifat bisa menerangi orang sehingga tidak salah jalan? Ternyata ada. Berarti ada unsur persamaan antara al-haq asyam, yaitu dalam memberi petunjuk. Dalam bahasa Arab adalah al-hidayah. Nah, inilah sebuah majaz lugawi. Dan di sini yang saya buat jelaskan adalah contoh untuk yang kalimatul musta'malu. Kalimat yang digunakan. Ini sebuah kalimat yang disimpan dan dia disimpan di sini jangan diartikan arti asli. Kenapa? Karena ada qarinah yang menunjukkan bahwa al-haq di sini dia bukan makna aslinya, bukan makna yang dimaksud. Jadi hanya sebagai makna majazi saja al-haq di sini. Untuk mengetahui makna hakiki, kita kembali kepada qarinah. Siapakah yang punya nur? Berarti asyam. Berarti asyam adalah makna hakiki dari al-haq. Kemudian al-haq dan asyam kalau kita hubungkan namanya alaqah. Apakah ada persamaan sifat antara al-haq dan asyam? Ternyata ada. Asyam bisa dengan cahayanya bisa memberikan petunjuk jalan kepada orang, jangan sampai dia terperangkap ke dalam jurang, ke dalam selokan, ke dalam parit dan yang lainnya. Dan al-haq juga sama, memberi petunjuk kepada orang, jangan sampai salah jalan. Mana jalan yang bisa membagikan dirinya dunia akhirat, yang jalan yang bisa menyesatkan dia dunia dan akhirat. Namanya al-hidayah. Sama-sama al-haq memberi hidayah, asyam juga memberi hidayah. Walaupun dalam pengertian yang berbeda. Kita lihat contoh yang kedua. Hafartul ma. Ini yang sering biasa diucapkan di kita misalkan. Ketika ada yang tanya, kamu sedang apa? Oh, saya sedang menggali sumur. Nah, kan? Ada yang mengatakan, oh, saya sedang menggali air. Menghafartu artinya menggali. Al-ma adalah air. Timbul pertanyaan, apakah air dapat digali? Air, apakah dapat digali? Air adalah cair. Nggak mungkin digali kan ya. Nah, berarti air di sini dia sebagai lafadz majaz. Kenapa? Karena air tidak bisa digali. Maka ini menjadi qarinah yang memberi petunjuk kepada kita bahwa al-ma di sini jangan diartikan air aslinya. Kenapa? Karena air nggak bisa digali. Di qarinah ini menjadi petunjuk untuk menentukan bahwa al-ma ini adalah lafadz majaz. Nah, maka makna majazinya adalah air. Di mana majazi adalah arti asli daripada lafadz majaz. Kalau begitu, yang dimaksud oleh al-ma di sini apa? Artinya yang ditanya adalah makna hakikinya. Apa makna hakiki daripada al-ma di sini?
Kalau alma di sini jangan diartikan air. Kita lihat, yang bisa digali itu apa? Orang biasanya kalau menggali apa? Tentu adalah menggali tanah. Ya, kita mengartikan al-ar aja ya. Walaupun al-ar juga diartikan bumi ya. Kita artikan di sini adalah tanah. Al-ar di sini jangan diartikan bumi, tapi diartikan tanah. Jadi sebenarnya yang dimaksud di sini bukan air, karena air di sini adalah makna majazi. Yang dimaksud adalah menggali tanah, al-ar. Nah, sekarang kita lihat antara makna majazi dan hakiki. Kalau kita hubungkan, apakah ada persamaan sifat antara air dan tanah? Sifat yang dimaksud bisa berupa warna. Apa air dan tanah sama warnanya? Tidak. Kepadatan juga tidak. Bentuknya juga tidak. Berarti di sini tidak ada persamaan sifat. Jadi dalam majas lugawi ada yang alakohnya ada persamaan sifat. Ada yang alakohnya tidak ada persamaan sifat. Nanti akan kita bahas. Tapi untuk biar nggak penasaran, untuk yang mempunyai persamaan sifat itu dikenal dengan istilah isti'arah. Sedangkan kalau tidak ada persamaan sifat itu disebut dengan istilah mursal. Jadi namanya adalah majaz mursal. Itu kalau tidak ada persamaan sifat. Itulah majaz lughawi. Baik. Kita lanjutkan pada majaz akli. Kita lihat definisi majaz akli. Isnadul fi'li menyandarkan sebuah pekerjaan atau sebuah fi'il dalam bahasa ilmu nahwu ya, fi'il atau kata kerja. Au ma fi ma'nahu atau yang semakna dengan fi'il. Au ma fi ma'nahu ini adalah sibhul fi'li dalam ilmu nahwu. Ada fi'il, ada sibul fi'li. Apa sibul fi'li? Seperti isim fa'il. Itu adalah mempunyai arti seperti fi'il. Masdar juga sama. Isim maf'ul juga sama. Dia punya makna seperti fi'il. Itu adalah umma fi ma'nahu. Jadi menyandarkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Itu berupa isim fa'il, isim maf'ul, masdar ya. Nah, ila ghairi kepada yang bukan mahuwalahu semestinya. Dia menyandarkan sebuah pekerjaan atau yang semakna dengan pekerjaan kepada yang bukan semestinya. Indal mutakalimi menurut yang berbicara fi zohiri dalam zohirnya. Jadi menyandarkan sebuah pekerjaan atau yang semakna dengan pekerjaan kepada bukan yang semestinya. Maksudnya bukan kepada pelaku sebenarnya. Jadi kalau kita pahami, menyandarkan sebuah pekerjaan atau yang semakna dengan fi'il bukan kepada pelaku sebenarnya. Itu kalau saya tafsirkan. Maksud pada game malau ya. Indal mutakalimi menurut pembicara fizohiri dalam zohirnya. Dalam zohir ucapannya. Kenapa? Li alaqatin. Nah, ini sama. Karena adanya alaqah. Jadi majaz itu ada alaqah. Mau majaz lugawi atau akli ada alaqah. Ma'a qorinatin. Nah, sama juga bersama qorinah. Jadi baik majaz lugawi atau akli sama-sama ada alaqah dan qorinah. Mani'atin yang menghalangi min isnadihi dari menyandarkan pekerjaan tersebut ila mahuwalahu kepada pelaku sebenarnya. Ini sudah dalam arti secara makna ya, biar lebih mudah dipahami. Lagi, majaz akli adalah menyandarkan sebuah pekerjaan atau sebuah fi'il atau yang sama dengan fi'il bukan kepada pelaku sebenarnya menurut pembicara dalam zohir ucapannya karena ada sebuah alaqah disertai qorina yang menghalangi dari menyandarkan pekerjaan tersebut kepada pelaku sebenarnya. Itu majaz akli. Artinya menyandarkan sebuah pekerjaan bukan pada pelaku sebenarnya. Kenapa? Karena adanya alaqah dan qorinah
yang menghalangi untuk menyandarkan kepada yang semestinya. Baik, kita lihat contoh. Sala mengalir. Sala artinya mengalir. Al-wadi lembah. Kita lihat. Sala al-wadi mengalir, al-wadi lembah itu. Apakah lembah bisa mengalir? Lembah adalah nama tempat. Dan tempat tidak mungkin mengalir. Karena dia ada pada satu tempat yang tidak bisa bergerak. Maka kedemikian wadi adalah lafadz majaz. Dari mana kita tahu bahwa al-wadi lafadz majaz? Dari ini. Maka ini menjadi qarinah yang memberi petunjuk kepada kita bahwa al-wadi di sini jangan diartikan secara aslinya. Jadi jangan diartikan lembah. Karena lembah di situ adalah makna majazi. Jadi makna majazinya adalah sebuah tempat yang namanya lembah. Makanun artinya sebuah tempat. Di mana aja ada sebuah tempat kan lembah itu. Kemudian kalau begitu sebenarnya apa makna hakikinya? Jadi yang dimaksud oleh al-wadi di sini apa? Itu makna hakiki. Di makna hakiki adalah apa yang dimaksud oleh al-wadi. Kalau al-wadi di sini adalah sebagai lafadz majaz. Karena tempat. Kita kembali kepada qarinah. Apa yang bisa mengalir? Tentu adalah sesuatu yang mencair. Apa yang mencair? Yaitu air. Ma'un. Ya, kalau begitu, yang dimaksud al-wadi di sini bukan tempatnya yang mengalir, tapi air yang ada di tempat tersebut. Jadi air yang ada di lembah itu. Itu adalah makna hakiki. Ya. Nah, kalau kita hubungkan, apa hubungannya antara lafadz majazi dan antara makna majazi dan makna hakiki? Apa hubungannya? Ternyata di sini menunjukkan kepada bahwa al-wadi adalah nama sebuah tempat. Sedangkan yang dimaksud oleh al-wadi di sini bukan tempatnya, tetapi sesuatu yang ada di tempat itu, yaitu air. Berarti di sini alaqahnya adalah makaniyah. Kenapa makaniyah? Karena yang menjadi lafadz majaz adalah tempat. Jadi menyebutkan tempat, sedangkan yang dimaksud adalah yang menempati tempat itu. Jadi itlaqul makan, iradatul hal. Menyebutkan tempat, sebutkan tempat, sedangkan yang dimaksud adalah apa yang ada di tempat itu. Jadi menyebutkan lembah, sedangkan yang dimaksud adalah air. Jadi al-wadi di sini yang dimaksud adalah airnya. Ya. Baik, kita lihat yang contoh kedua. Insatun, kehidupan, radiyatun yang meridoi. Insatun radiyatun. Ada yang suka menggunakan istilah ini. Kehidupan yang meridoi. Kita lihat. Radiyatun dikatakan dia sebagai lafadz majaz. Loh, kenapa dia lafadz majaz? Bukan insatun yang jadi lafadz majaz, ya. Karena yang jadi masalah adalah tadi isnadul fi'li, menyandarkan pekerjaan. Insatun pekerjaan bukan. Kehidupan pekerjaan bukan. Bukan kan? Sedangkan radiyatun, apakah dia fi'il? Bukan. Dia adalah isim fa'il. Dan isim fa'il termasuk kategori auma fi ma'nahu. Dia adalah semakna dengan fi'il. Nah, isim fa'il itu maknanya semana dengan fi'il maklum. Kalau isim fa'il. Baik, nanti kalau isim maf'ul itu semana dengan fi'il majhul. Jadi radiyatun ini semana dengan fi'il maklum. Jadi kehidupan yang meridoi. Apa kehidupan bisa meridoi? Jelas tidak.
Berarti ini lafadz majaz. Di mana makna majazinya adalah radiyatun, adalah berbentuk isim fa'il. Maknanya adalah isim fa'il kan? Sedangkan yang dimaksud apa? Apa makna hakikinya? Jelas, kehidupan tidak bisa meridhoi. Jadi siapa yang bisa meridhoi? Adalah Allah. Berarti Allah lah yang meridhoi kehidupan seorang. Kalau kehidupan seorang diridhoi, maka kehidupannya menjadi yang diberkahi. Jadi kehidupannya bukan meridhoi, karena yang radiyatun itu adalah Allah, bukan kehidupannya. Berarti yang dimaksud adalah meridhoi, yang kehidupan yang diridhoi. Jadi yang dimaksud adalah bukan radiyatun, bukan bentuk isim fa'il, tapi yang dimaksud adalah isim maf'ulnya. Apa isim maf'ul daripada radiyatun? Yaitu mardiyah. Mardiyatun. Nah, kita lihat sini. Jadi radiyah di sini jangan diartikan isim fa'il, tapi harus diartikan isim maf'ul. Kenapa? Karena kehidupan tidak bisa berbuat radiyatun. Tapi kehidupan itu adalah mardiyah yang diridhoi. Jadi diartikannya isatun radiyah, diartikannya kehidupan yang diridhoi, bukan kehidupan yang meridhoi. Karena radiyatun di sini adalah sebagai makna majazi. Kalau begitu apa alaqohnya di sini? Alaqoh kita lihat lafadz majaznya. Lafadz majaznya adalah isim fa'il. Berarti alaqohnya adalah fa'iliyah. Kenapa fa'iliyah? Karena makna majazinya isim fa'il. Artinya menyebutkan isim fa'il, sedangkan yang dimaksud adalah isim maf'ulnya. Nah, itu namanya majaz akli. Secara akal, kehidupan tidak bisa meridhoi. Jadi secara akal, kehidupan itu adalah diridhoi. Kenapa? Yang meridhoi itu bukan kehidupan, tapi Allah. Allah yang meridhoi kehidupan seseorang. Sehingga kehidupan seseorang menjadi yang maradiyah, diridhoi. Ini sama. Secara akal, al-wadi tidak mungkin mengalir. Kan al-wadi adalah sebuah tempat. Secara akal, yang bisa mengalir itu adalah air. Berarti al-wadi di sini diartinya jangan diartikan lembah, tapi air. Telah mengalir air di lembah itu. Jadi ada makna air di sini, air lembah di sini, ada air. Nah, demikian penjelasan tentang pembagian majaz, yaitu majaz lughawi dan akli. Semoga dapat dipahami. Kalau sekiranya ada yang belum jelas, silakan untuk bertanya lewat kolom komen di bawah video ini. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih lagi kalau memang ada yang belum bisa dipahami. Demikianlah, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.